Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afu anna wa 'alal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-mu'allifu rahimahullahi ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon maaf karena sudah seminggu lebih nggak upload video. Untuk yang mengharapkan kajian ini berlanjut karena banyak sekali kesibukan, dan yang kedua ada beberapa teman yang bertanya di istilahnya di inbox Facebook itu, pertanyaannya itu kajian hadis kitab yang dibaca itu maksudnya hadisnya itu sahih apa tidak, seperti itu ya. Jadi ada pertanyaan seperti itu. Jadi saya jawab bahwa kitab ini itu adalah namanya Usfuriyah, di mana dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Jadi dikarang langsung oleh Syekh Muhammad. Syekh Muhammad itu beliau adalah putranya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau itu lahir di 632 Masehi, di mana hanya selisih 1 hari setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat atau meninggal dunia, itu pada tahun 631 Masehi. Artinya cuma selisih 1 hari, dan pengarangnya juga Syekh Abu Bakar dari putranya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi insya Allah sumber-sumber hadisnya sangat-sangat terpercaya sekali, maksudnya seperti itu. Artinya untuk syaratnya pun itu langsung beliau langsung yang bertanya kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Syekh Muhammad bin Abu Bakar ini bukan termasuk sahabat ya, karena tidak menangi zamannya sugengnya atau hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal cuma selisih 1 hari. Selisih 1 hari aja, artinya beliau udah nggak terhitung sahabat, jadi tabiin. Jadi itu mudah-mudahan menjawab pertanyaan teman kita. Sekarang kita udah sampai ke hadis yang ke-12, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsani asyara. Ini hadis yang ke-12. An Ikrimata radhiyallahu taala anhu qala su'ila Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Jadi hadis yang ke-11 ini diriwayatkan oleh Ikrimah radhiyallahu taala anhu, dan beliau pernah menceritakan bahwa su'ila Ibnu Abbasin, bahwa Ibnu Abbas itu pernah ditanyai oleh seseorang. Semoga Allah meridhoi, radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhoi Ibnu Abbas dan Abbas. An qaulihi ta'ala, Ibnu Abbas pernah ditanyai oleh seseorang tentang sebuah ayat dalam Al-Qur'an, yaitu tentang wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Jadi ayat ini pernah ditanyakan keterangannya kepada Ibnu Abbas. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Jadi ini masih ada lagi nanti terusannya ayatnya ya. Jadi ini hanya menunjukkan ayat ini yang ditanyakan kepada Ibnu Abbas. Dan wa naza'na, dan kami melepaskan atau menghilangkan rasa-rasa dendam, rasa-rasa iri, rasa-rasa dengki, rasa-rasa permusuhan di antara hati manusia itu. Maksudnya aku Allah menghilangkan itu nantinya ya di alam surga sana nanti, min hilin. Wa naza'na, jadi naza itu melepaskan atau copot. Makanya orang kalau mau meninggal itu disebut naza, itu yaitu wa naza'na, atau melepaskan, mencopot atau menghilangkan. Kalau naza berarti ya proses penghilangan nyawa manusia akan meninggal, itu disebut naza, seperti itu. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan aku Allah akan menghilangkan rasa-rasa di hati manusia nantinya, di mana rasa-rasa itu adalah rasa-rasa yang tidak hak, min ghillin itu dari rasa dendam, iri dengki, permusuhan dan lain-lain. Kemudian Sayyidin Abbas, Ibnu Abbas, beliau menjawab pertanyaan tersebut, pertanyaan dari seseorang tersebut dengan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Nabiyyu alaihi salatu wasallam idza kana yaumul qiyamati yu'ta bisariri min yakutatin hamro'a isyrina mailan
fi asyarina laisa fihi sodaun wala faslun mu'allakun biqudratilahil jabbar. Jadi Rasulullah pernah bersabda ketika idza kana yaumul qiyamati, ketika nanti sudah tiba hari kiamat itu, maka Allah akan mendatangkan bisaririn sebuah singgasana, di mana singgasana tersebut terbuat dari yakut atau intan permata ya, min hamroa, yang berwarna merah, di mana panjangnya singgasana tersebut adalah isyrina mailan atau 20 mil. 20 mil itu kalau kita mencarinya di Google itu 1 milnya itu 1,6 km lah. Ini panjang dari singgasana yang berwarna merah ini, yang terbuat dari intan permata ini adalah 20 mil, berarti sangat panjang sekali, sangat besar sekali. Di mana sifatnya fihi laisa fihi sodaun, di mana di dalam singgasana tersebut itu la sodaun, tidak ada retakan, wala fasolun, dan tidak ada pemisah atau sambung terus, maksudnya tidak putus lah, maksudnya seperti itu. Mu'allakun biqudratillahi ta'ala, di mana singgasana tersebut tergantung di awang-awang, fil hawa, di awang-awang biqudratillahi ta'ala, dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala al-jabbar, yang maha pemaksa. Jalla jalaluhu, dengan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Fayajlisu alaihi Abu Bakru As-Siddiqi radhiyallahu taala anhu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau duduk di singgasana tersebut yang berwarna merah, yang panjangnya itu 20 mil tersebut. Abu Bakar duduk di atasnya. Tsumma yu'tabi saririn min yakutatin safra'a ala sifati sariril awali fayajlisu alaihi Umar bin al-Khattabi radhiyallahu taala anhu. Kemudian Allah mendatangkan satu lagi singgasana lagi, di mana singgasana tersebut terbuat juga dari intan permata yang berwarna sofro atau berwarna kuning, di mana sifatnya sifat sariril awal sama dengan sifatnya singgasana yang pertama yang diduduki oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu 20 mil, terus tidak ada retakan, tidak terputus. Itu sifatnya maksudnya seperti itu. Ala sifati sariril awal itu maksudnya seperti itu. Fayajlisu alaihi Umar bin al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian dan di singgasana yang berwarna kuning ini Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga duduk di atasnya. Tsumma yu'tabi saririn min yakutatin hadro'a ala sifatil awal fayajlisu alaihi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian Allah mendatangkan lagi satu singgasana lagi dari yakut atau dari intan, di mana intan tersebut berwarna hadro atau hijau, ala sifatil awal, dan sifatnya juga seperti singgasana yang pertama, yaitu 20 mil, tidak ada retakan dan terus tersambung, tapi cuma di sini bedanya berwarna hijau, itu diduduki oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Tsumma yu'tabi saririn abyadu ala sifatil awal fayajlisu alaihi Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian satu lagi singgasana lagi, di mana singgasana tersebut berwarna abyad yang terbuat dari yakut, dan sifatnya juga sama dengan singgasana yang diduduki oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kemudian ini singgasana yang terakhir, yang keempat, itu berwarna putih, sifatnya sama, panjangnya sama, tidak ada retakan maupun tidak terputus sama sekali, tapi di sini diduduki oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan singgasananya berwarna intannya itu berwarna putih. Tsumma ya'murullahu ta'ala al-asirrata antatira bihim fil hawa'i fatarat bihimul asirratu ila tahta dzilli arsillahi. Kemudian Allah memerintahkan kepada semua singgasana itu untuk terbang dengan membawa masing-masing dari sahabat Rasulullah tersebut, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, fil hawa, terbang di awang-awang. Kemudian terbanglah singgasana tersebut dengan membawa keempat sahabat tersebut dengan singgasananya masing-masing menuju ke tahta arsillahi ta'ala, tahta dzilli arsillahi ta'ala. Jadi di bawah naungannya arsnya Allah Subhanahu wa taala. Fata'ta alaihim khimatun minad durrit thayyibi. Kemudian Allah mendatangkan lagi kepada mereka, keempat sahabat tersebut, khimatun atau kemah atau tenda. Jadi kemah itu berasal dari bahasa Arab ya. Khimatun, tenda atau kemah. Minad durrit thayyib, di mana kemah tersebut itu terbuat dari durrit thayyib atau permata yang sangat baik.
Lau jumi'at ini menerangkan besarnya permata tersebut. Lau jumi'at ahlus samawati wal ardi asabi. Jadi jikapun apa itu dikumpulkan semua apa itu as-samawatu asabu 7 langit dikumpulkan diringkas sama bumi asabu itu diringkas semuanya. Itu semuanya itu dan ma fiha ya wa kullu ma fiha fihima wa kullu ma fihima dan semua yang berada di 7 langit dan 7 bumi ini dikumpulkan semua diringkas jadi satu min khalqillahi ta'ala lakanat fi sawayatin min zawaya dzalikal khimah. Maka ketika 7 langit 7 bumi beserta isinya ini dijadikan satu dan diletakkan di dalam tenda tersebut atau kemah tersebut, itu hanya akan menempati satu pojokannya dari kemah itu saja. Jadi hanya akan menempati satu pojokan, berarti artinya kemah atau tenda ini sangat besar ya, sangat besar sekali. Lakanat fi zawayatin hanya akan menempati satu pojokan min zawayatil khimah dari keempat, berarti kemah itu kalau segi 4 ya berarti ada 4 pojokan. Dan 7 langit 7 bumi beserta isinya ini hanya jika dikumpulkan itu hanya menempati satu pojokan saja. Jadi kira-kira besarnya seperti itu. Tidak bisa mengukur ya berarti karena saking besarnya. Tsumma yudfa'u ilaihim arba'ah. Tsumma yudfa'u ilaihim arba'u ka'satin, ka'sun li Abi Bakrin wa ka'sun li Umarin wa ka'sun li Utsmanin wa ka'sun li Aliyin. Kemudian Allah memberikan 4 gelas kepada 4 sahabat Rasulullah ini, masing-masingnya 1 gelas. Ridwanullahi ta'ala alaihim, semoga Allah memberikan ridhonya selalu kepada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Fayasqunan nasa fadzalika qauluhu ta'ala. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali memberikan minum kepada manusia yang berada di dalam surga, di dalam kemah tersebut, di dalam surga. Semuanya diberikan minum dengan gelas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keempat sahabat tersebut. Fadzalika qauluhu ta'ala. Nah, ini hubungannya dengan apa itu ayat yang pertama tadi yang ditanyakan kepada Ibnu Abbas tadi ya, ayatnya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Jadi ayatnya ini. Dan kami melepaskan atau menghilangkan rasa-rasa dengki, rasa-rasa apa itu dendam, rasa-rasa permusuhan di antara hati mereka, orang-orang yang berkumpul di apa itu di dalam surga itu. Semuanya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ikhwanan, sehingga mereka semua bersaudara, menjadi benar-benar menjadi saudara dan tidak ada dusta sedikit pun di hati mereka karena telah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala suri mutaqabilin, dan mereka saling duduk di singgasananya masing-masing, yang singgasana yang diberikan kepada ahli surga masing-masing, duduk saling berhadap-hadapan dan bernikmat-nikmatan ala sururi mutaqabilin. Tsumma ya'murullahu ta'ala jahannama antumakhido antumakhiso bi amwajiha wa taqdifar rawafido wal kufaro ala wujihihim fayaksifullahu an absorihim. Jadi kemudian Allah setelah itu memerintahkan kepada neraka jahanam an ayyumakhido untuk menggoncang dirinya, untuk menggerak-gerakkan dirinya, untuk mengguncangkan dirinya, untuk apa itu, dan memuntahkan orang-orang rawafid dan orang-orang kafir di dalam yang berada di dalam neraka jahanam tersebut, dimuntahkan semua ke hadapan 4 sahabat dan beserta manusia yang berada di kemah tersebut atau di tenda tersebut ya, dimuntahkanlah di depan beliau 4 sahabat dan para manusia yang berada di dalam kemah tersebut, dimuntahkan. Kemudian iya, orang rawafid ya, maksudnya memuntahkan orang rawafid dan orang kafir. Orang rawafid itu adalah orang-orang yang istilahnya itu benci sama sahabat Rasulullah yang 4 ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu di zamannya beliau dia itu benci kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak setuju beliau menjadi khalifah, atau tidak setuju beliau menjadi khulafaur rasyidin, atau adalah pokoknya orang-orang yang benci, baik itu dari golongan Islam sekalipun maksudnya, dan wal kufar, dan di sini dari golongan orang-orang kafir, semuanya dimuntahkan oleh neraka jahanam ke hadapan beliau berempat ini. Kalau kufar itu sudah jelas orang-orang kafir yang tidak percaya sama Allah, tidak percaya sama Rasulullah, apalagi sama keempat sahabat.
Kalau orang Rawafid itu orang apa khususnya itu orang-orang yang tidak suka kepada keempat sahabat ini. Dimuntahkan fayaksifullahu an absarihim, kemudian Allah membukakan penglihatannya apa itu kepada orang-orang yang orang-orang Rawafid dan orang-orang kafir ini untuk melihat sahabat Rasulullah yang sangat megah, diberikan tempat yang sangat megah, sangat mewah tersebut. Fayakshifullahu an absarihim dzalikal waqta, pada waktu itu dibukakan oleh Allah penglihatannya. Fayangduruna ila manazili ashabi Muhammadin alaihi salatu wasalam wa ummatihi fil jannah. Kemudian orang Rawafid dan orang-orang kafir ini melihat apa itu keempat sahabat Rasulullah ini yang duduk di singgah sananya masing-masing, dan umatnya Rasulullah, umatnya para sahabat ini sedang berada di situ bermegah-megahan, bermewah-mewahan. Orang-orang kafir dan Rawafid itu sama Allah dipertunjukkan atau dipertontonkan itu ya. Wa yaquluna, kemudian orang-orang Rawafid dan orang-orang kafir ini semuanya berbicara, haula illadzina sa'ida bihimun nasu wa syaqaina, bahwa orang-orang kafir ini berbicara bahwa mereka adalah orang-orang yang beruntung mengikuti keempat sahabat ini, manusia-manusia yang beruntung yang mengikuti Rasulullah dan keempat sahabat Rasul ini, wasakoena, dan sedangkan kami ini adalah orang-orang yang celaka karena tidak mengikuti beliau. Tsumma yaruduna ila qa'ri jahannama, kemudian Allah mengembalikan orang-orang Rawafid dan orang-orang kafir ini ke qa'ri jahannama, ke dalam jurangnya atau dasarnya neraka jahanam. Tsumma qala nabiyyu alaihi salatu wasalam, kemudian Rasulullah bersabda, la yabqa finnari man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin minal imani illa yakhruju minha bi syafaati. Maksudnya itu tidak akan tetap atau tidak akan tertinggal di neraka jahanam itu orang-orang yang masih mempunyai iman walaupun sebesar habbah. Di sini disebutkan sebesar habbah, maksudnya sangat kecil lah ya, walaupun imannya sangat kecil, orang-orang yang berada di dalam neraka itu tidak ada yang akan tertinggal di neraka sekalipun, artinya semuanya akan masuk ke surga, orang-orang yang masih punya iman walaupun kecil. Nah, masuknya surga itu kenapa? Karena illa yakhruju minha bisyafaati, kecuali Rasulullah itu menolong mereka itu bisyafaati, dengan syafaatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah semoga kita semuanya ya, yang terutama saya dan teman-teman sekalian yang mendengarkan kajian ini, semoga mendapat syafaatnya Rasulullah kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Itu kita baca sedikit-sedikit ya, jadi biar kontennya nggak kepanjangan, karena ini hadisnya juga sangat panjang lagi, nanti kita bagi beberapa bagian. Semoga memberikan manfaat, dan mohon maaf karena juga berhari-hari ini badan itu terasa kurang nyaman lah ya, kurang enak, jadi agak ada batuknya, agak ada itunya, jadi kurang nyaman lah, jadi ngajinya juga dikit-dikit. Selain itu juga biar durasinya nggak terlalu panjang, jadi nanti kita sambung lagi di bagian hadis yang ke-12 yang selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk teman-teman sekalian yang mengikuti dan mendengarkan kajian ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam bilal hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.